Kalau kita membahas suatu istilah, saudara-saudari, itu ada banyak lapisan makna sebenarnya. Ada banyak lapisan-lapisan seperti bawang itu, dan kita harus mengupas satu persatu. Begitu pula ketika kita membahas istilah Mesias, lapisan maknanya tidak satu. Secara kebahasaan, saudara-saudari, istilah dalam bahasa Indonesia, Mesias, itu artinya yang diurapi. Itu berasal dari kata Ibrani Masiah, Ha-Masiah. Ketika diterjemahkan menjadi bahasa Yunani itu Kristos. Kristos artinya yang diurapi. Nyambung ke bahasa Latin Kristus. Jadi kalau kita ngomong Kristus, arti harafiahnya yang diurapi. Orang yang diurapi, itulah arti dari kata Kristus yang sama dengan Mesias. Apa artinya diurapi? Diurapi itu dituangi minyak. Jadi pada zaman perjanjian lama, kalau orang terpilih untuk suatu tugas tertentu, maka tandanya orang dituangi dengan minyak. Yang pertama bisa raja, yang kedua nabi, bahkan orang asing. Jadi seorang raja dalam perjanjian lama itu bisa disebut Mesias. Seorang nabi dalam perjanjian lama juga bisa disebut Mesias. Bahkan orang asing bisa disebut Mesias. Yang pertama bahwa Mesias itu dikenakan untuk seorang raja. 1 Samuel 15 ayat 1. Berkatalah Samuel kepada Saul, akunya Samuel, telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkaunya Saul, menjadi raja atas Israel umatnya, dan seterusnya. Saul di sini diurapi, maka Saul sebagai raja atas Israel disebut juga seorang Mesias. Jadi Saul itu Mesias. Kalau bahasa Yunaninya Kristos. Berarti Saul itu Kristus, Romo. Pada zamannya iya. Dalam arti orang yang diurapi. Diurapi untuk apa? Untuk menjadi raja atas Israel. Raja yang kedua Daud dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya dan seterusnya. Daud seorang Mesias dalam konteksnya. Nabi Yesaya pun diurapi. Dengan demikian, karena Nabi Yesaya diurapi, beliau juga Mesias. Kita lihat. Roh Tuhan Allah ada padaku, kunya Yesaya. Lihat selanjutnya, oleh karena Tuhan telah mengurapi akunya Yesaya. Berarti Yesaya diurapi. Diurapi itu berarti Mesias. Berarti di sini kata Mesias, istilah Mesias juga dapat dikenakan untuk seorang nabi. Selain untuk raja tadi itu. Selanjutnya ini bahkan yang mengagetkan. Kalau kita melihat konteks Yesaya 45 ayat 1, ini kan ceritanya zaman-zaman pembuangan ya. Ketika orang Israel di tanah pembuangan, yaitu pembuangan di Babel, di Babilonia, Tuhan menerbitkan kerajaan besar namanya kerajaan Persia. Kerajaan Persia itu pada waktu itu dipimpin seorang raja bernama Koresh. Koresh ini menang perang terhadap Babel. Jadi orang Persia menang perang terhadap Babel. Babel itu yang menindas Israel sehingga Persia punya kekuasaan atas orang Yahudi yang pada waktu itu dibuang ke Babel. Oleh Koresh, oleh orang Persia, orang Yahudi boleh kembali ke tanah mereka, yaitu di kota Yerusalem dan sekitarnya, pokoknya di tanah yang dulu dihuni oleh mereka sebelum ditaklukkan oleh Babel. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Koresh. Jadi Koresh disebut diurapi. Orang asing ini pun dapatlah disebut sebagai Mesias, yang diurapi untuk tugas tertentu. Tugasnya apa Koresh ini? Dalam kaitan dengan umat Tuhan, Koresh ini memiliki tugas mengembalikan umat Tuhan perjanjian lama supaya dapat kembali ke tanah mereka. Setiap tokoh-tokoh yang disebut tadi adalah Mesias. Lalu lama-lama dari ketiga hal itu, raja nabi orang asing yang kemudian sangat menonjol, lama-lama adalah hanya raja saja. Karena memang raja memiliki, boleh dikatakan, peran yang cukup besar bagi orang Israel. Kita lihat sekarang mengenai tokoh raja itu. Kita lihat Mazmur 2 ayat 2. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Akulah yang telah melantik rajaku. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa raja Mesias. Lama-lama kategori itu mengerucut pada tokoh seorang raja. Kita lihat juga Mazmur
89 ayat 21. Telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka karena Daud ini raja yang paling besar menurut anggapan orang perjanjian lama, raja yang dipuja-puja dalam perjanjian lama, lama-lama ketika orang bicara mengenai Mesias, orang lama-lama mengerucut terfokus pada kemesiasan Daud. Kita lihat bahwa kerajaan Daud itu pecah menjadi dua lalu runtuh. Pada zaman Daud masih satu, kemudian pada zaman anaknya Daud, siapa? Salomo itu juga masih satu. Setelah Salomo, kerajaan pecah menjadi dua. Jadi Israel bersatu hanya 3 raja pertama, Saul, Daud, dan Sulaiman atau Salomo. Setelah itu terpecah menjadi dua. Pecahannya di utara memakai nama kerajaan utara, di selatan memakai nama kerajaan selatan. Yang di utara karena 10 suku, namanya kerajaan Israel. Di selatan karena hanya suku Yehuda yang dibantu suku Benyamin, maka kerajaan di selatan namanya kerajaan Yehuda. Bagaimana nasibnya di utara? Itu melawan keturunan Daud, mendirikan kerajaan terpisah, 10 suku memberontak. Tapi kemudian runtuh pada tahun tepatnya 722 sebelum Tuhan Yesus, sebelum Masehi. Itu karena serbuan bangsa Assyria atau bangsa Asyur. Habis semuanya, nggak ada yang tersisa, bahkan terserak-serak kemana-mana, tidak ada yang sempat kembali. Meskipun boleh dikatakan ya ada yang kembali, tapi itu dipertukarkan dengan orang-orang asing, sehingga bangsa Asyur itu memindahkan orang asing ke daerah utara, sehingga mereka bercampur-campur. Nanti di perjanjian baru dikenal dengan orang-orang Samaria, itu campuran Yahudi dengan macam-macam bangsa itu. Itu ceritanya. Ini bukan bahasan kita, ini hanya latar belakangnya, supaya nanti kita tahu mengenai perkembangan kemesiasan keluarga Daud atau Raja Daud itu. Selatan bagaimana? Berdiri lebih lama. Kerajaan selatan lebih setia kepada Tuhan, katakanlah begitu, meskipun ada banyak raja yang jahat juga, tapi ada yang lumayan ada baik-baiknya sedikit. Nah, bagaimana kelanjutannya? Meneruskan kerajaan Daud, dan yang berkuasa di selatan itu suku Yehuda. Kita tahu Daud itu suku Yehuda, maka yang melanjutkan adalah keturunan Daud dari suku Yehuda. Meskipun ada suku Benyamin juga di selatan, tetapi yang memimpin tetap suku Yehuda. Tapi memang akhirnya juga runtuh karena serangan bangsa Babel atau bangsa Babilonia. Kira-kira 500 tahun sebelum zaman Tuhan Yesus. Angka tepatnya 586 sebelum zaman Tuhan Yesus. Hancur kerajaan selatan. Berarti seluruh kerajaan hancur, tidak bersisa. Karena kehancuran itu membuat orang Yahudi punya harapan mengenai kedatangan seorang keturunan Daud untuk memulihkan kerajaan itu. Jadi orang Israel dengan runtuhnya kerajaan itu, mereka masih punya bayangan mengenai kerajaan yang berjaya. Nanti tunggu, Tuhan akan membuat seorang Mesias hadir memulihkan kerajaan itu. Mereka begitu yakin, kenapa kok mereka begitu yakin? Ada landasannya. Kenapa kok ada harapan datangnya Mesias dari keturunan Daud untuk memulihkan kerajaan? Karena mereka meyakini firman Tuhan yang disampaikan dalam 2 Samuel 7 ayat 8. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau, Daud, dari padang untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ini jelas, mengokohkan. Ayat 13, aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ayat 16, keluarga dan kerajaanmu, keluargamu berarti keluarganya Daud, kerajaanmu berarti kerajaan Daud dan keturunannya, akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi sebenarnya harapan mengenai Mesias dari keturunan Daud punya landasan Alkitabiah. Dalam 2 Samuel 7, 8, dan seterusnya sampai ayat 16. Jadi kekuatan firman Tuhan inilah yang dijadikan pegangan oleh orang Israel menantikan. Tunggu nanti. Meskipun sekarang hancur semua kerajaan, seperti tidak ada solusi. Kita yakin, haleluya saudara, nanti Tuhan akan mengukuhkanlah kembali. Pasti akan dipulihkan. Mesias akan datang. Kenapa? Tahtamu akan kokoh selama-lamanya. Dan juga ditegaskan dalam Mazmur 89 ayat 4 ayat 5.
Itu konteksnya ya saudara-saudari. Jadi mereka mengharapkan akan datang Mesias. Sekarang lihat bagian ini secara garis besar saya menggambar seperti ini. Janji akan Mesias terus terngiang-ngiang di antara mereka, terus dipelihara, terus dipegang di antara orang Israel. Namun faktanya bahkan sampai titik terakhir yaitu ketika orang Romawi berkuasa zaman Sang Kristus, zaman junjungan kita Yesus Kristus, kerajaan tetap hancur. Catatan, jangan menyangka bahwa pada zaman Yesus orang Yahudi punya kerajaan, tidak. Itulah kenapa dalam konflik-konflik ketika menjelang penyaliban Tuhan Yesus, ada Herodes, ada Pilatus, itu mereka penguasa-penguasanya. Jadi kerajaan orang Israel tidak ada dan masih dalam keadaan hancur runtuh itu. Dan dalam masa itu, janji mengenai Mesias terus terngiang-ngiang dan terus berdengung dalam hati orang Israel. Kuat sekali mereka menjaga itu. Itulah kenapa zaman perjanjian baru, 2000 tahun yang lalu kurang lebih, janji mengenai Mesias itu masih terus berdengung. Nah, kemudian kita masuk dalam poin yang ketiga, kemesiasan Yesus dari Nazaret. Kita harus ingat konteks lahirnya Sang Kristus Yesus atau Yesus dari Nazaret adalah seperti ini. Konteks ketika orang Israel sangat mendambakan Mesias, memulihkan kerajaan Daud. Karena apa? Perhatikan aja garis itu. Garis sejarahnya itu. Keok melulu, kalah terus. Nah itu ya, kalah terus, nggak menang-menang. Ini, perhatikan itu kalah berulang-ulang. Kerajaan penguasanya berganti-ganti dan orang Yahudi tetap kalah. Maka zamannya baginda Yesus lahir, itu orang masih sangat kuat menantikan Mesias. Terbukti, zaman ketika Sang Kristus lahir, sangat jelas mereka mendambakan kelahiran Mesias. Orang masih mendambakan sekali. Ini zaman kelahiran Yesus, Matius 2 ayat 1, 2, 3, dan seterusnya. Fokus pada ayat 4. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Masih bergema sekali di hati orang-orang Yahudi itu. Lalu mereka menjawab dengan mantap ayat 5 di Bethlehem di tanah Yudea, karena begitulah kitab Nabi menulis. Nah gitu. Bahkan kalau kita melihat sekarang nyambung Injil Lukas, karena tadi disuruh kan fokus pada Injil Lukas, nanti saya juga akan mengutip banyak Injil Lukas. Nah, ketika Sang Kristus dilahirkan, junjungan kita Yesus Kristus, Lukas 2 ayat 25 dan seterusnya itu, di Yerusalem ada seorang bernama Simeon, dikatakan ayat 26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Jadi Simeon ini orang Yahudi, Bapak dan Ibu saudara-saudari, sangat menantikan Mesias, bahkan diberi janji oleh Roh Kudus, kamu akan melihat Mesias hadir. Jadi ini Simeon orang Yahudi dan kuat sekali menantikan sosok Mesias itu. Dan nanti ketika Yesus dari Nazaret sudah dewasa, sudah mulai pelayanan depan umum, itu juga masih bergema-gema. Lagi Injil Lukas ini ya, Lukas 3 ayat 15. Ini konteksnya mengenai Yohanes. Yohanes yang muncul, orang-orang kan sudah terkesima, wah ini dia Mesias. Jadi ketika Yohanes muncul, orang-orang sudah menaruh harapan, wah ini kayaknya orang ini nih. Orang ini yang kita tunggu-tunggu. Maka perhatikan ayat 15, semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes. Ini Yohanes Pembaptis ya, kalau ia adalah Mesias. Orang-orang ini bertanya-tanya dan menyangka, kayaknya ini yang kita tunggu-tunggu, yang akan memulihkan kerajaan Daud itu. Jadi, waktu itu kan Yohanes Pembaptis muncul dan membuat orang banyak terkesima, membuat orang banyak kagum dan banyak mengikuti nasihatnya dan seterusnya, sehingga orang menduga inilah Mesias. Selanjutnya, kemudian Yohanes menjawab, kalau kita buka Injil Yohanes 1, 19, 20. Bahkan sampai imam-imam menyuruh untuk tanya. Imam-imam ini kan pemimpin agama. Pemimpin agama pun juga bertanya-tanya. Orang Lewi ini kan juga para pemimpin. Pemuka umat di Yerusalem. Dikatakan itu ya. Orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dianya Yohanes. Siapa engkau? Kemudian Yohanes bilang, aku bukan Mesias. Karena disangka inilah Mesias. Jadi memang zaman-zaman awal kehidupan Yesus dari Nazaret,
perkara Mesias ini menjadi viral, menjadi perhatian orang lebih-lebih lagi karena pada waktu itu penjajahan orang Romawi makin kenceng, makin kuat gitu. Nah, ini konteksnya. Kita akan lebih memahami kalau memahami konteks sejarah Injil, sejarah Perjanjian Lama dan sebagainya itu tadi. Kita lihat, bahkan murid-murid Yesus pun sangat kenceng mencari Mesias. Yohanes 1 ayat 40 dan seterusnya. Salah seorang dari keduanya mendengar perkataan Yohanes, itu Andreas ya. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, ia berkata kepada, kami telah menemukan Mesias. Warta gembira sekali. Jadi Andreas begitu yakin, kita sudah dapat Mesias. Yang kita tunggu-tunggu berabad-abad. Ini dia, Mas Petrus katanya. Waktu itu namanya belum diubah menjadi Petrus. Masih Simon. Mas Simon, kita ketemu dengan Mesias. Luar biasa Andreas mengabarkan itu kepada Simon. Bro, kalau zaman sekarang, sudah ketemu dengan Mesias bro. Ini dia Mesiasnya. Yang dimaksud siapa? Yesus dari Nazaret. Maka ketika bicara mengenai Mesias, semua orang berpikir mengenai seorang raja keturunan Daud. Dan kok ya ternyata di tengah pikiran orang seperti itu, di tengah dambaan orang seperti itu, dan ternyata kok ya Sang Kristus ini menurut daging, dalam arti menurut silsilah manusiawi, ternyata kok Sang Kristus ini juga keturunan Daud. Maka orang-orang Yahudi serius sekali menganggap bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias yang dinantikan. Tidak hanya Andreas loh. Kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 41 kan hanya Andreas yang ngomong, tetapi nantinya tidak hanya Andreas. Ini bisa menjelaskan, saudara-saudariku, kenapa orang begitu mudah terpikat dengan Yesus, orang yang mengikuti beratus-ratus, berbondong-bondong, beribu-ribu, 3.000, 4.000, bahkan 5.000 itu pun baru laki-laki. Jadi ini dapat dengan mudah menjelaskan kenapa pada waktu itu Yesus pengikutnya begitu banyak. Karena orang menaruh keyakinan ini Mesias yang kita nanti-nantikan. Jadi kenapa kok sangat mudah? Itu pertama-tama memang juga penyembuhan-penyembuhan itu betul, pengusiran setan itu betul. Tapi di balik itu juga pandangan mengenai harapan orang terpenuhi. Paling kurang terpenuhi dalam pikiran mereka pada waktu itu dalam diri atau tokoh Yesus dari Nazaret. Itu penjelasannya, nyambungnya ke situ. Dan orang banyak itu nggak main-main, mereka serius sekali. Ini dia. Dan kalau kita lihat ini klop dengan cerita Injil Yohanes. Karena Yesus dianggap memenuhi harapan itu. Dan memang secara manusiawi apalagi beliau adalah keturunan Daud. Jelas, itu jelas. Kita lihat keturunan Daud ya, Matius 1 ayat 17. Kita jelas ya. Itu runtutan ya. Dari keturunan Daud sampai Kristus itu jelas sekali. Maka juga orang sudah tahu bahwa Yesus itu keturunan Daud. Kalau kita lihat Markus 10 ayat 46, itu cerita mengenai seorang buta, anaknya Timeus. Ayat 47 kita lihat, orang itu berseru, Yesus anak Daud. Ini bukan berarti anak harafiah, tapi ini anak dalam arti keturunan. Matius 9:27, ada orang buta berseru, dua orang buta itu, kasihlah kami ya anak Daud. Kepada Yesus, orang sudah tahu, karena pengetahuan itulah mereka makin yakin. Karena apa? Mesias harus dari keturunan Daud. Nah ini, garis silsilahnya jelas. Itulah kenapa sangat mudah dipahami cerita Injil Yohanes 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir ke gunung seorang diri. Jadi, gerakan orang-orang yang ingin menjadikan Yesus seorang raja ini jelas konteksnya. Kalau kita memahami kesejarahannya tadi, baru kita mengerti kenapa tertulis dalam Yohanes 6 ayat 15, kok orang-orang itu bisa-bisanya mau memaksa Yesus untuk jadi raja. Karena jelas garis keturunannya dan jelas tanda petik kesaktiannya. Kalau orang sakti seperti ini, pasti kita menang melawan Romawi. Kira-kira pikirannya begitu. Tapi yang dipikirkan apa? Mesias yang tadi itu, Mesias politik, Mesias raja. Ini nyambungnya dengan orang mau menjadikan Yesus seorang raja. Jadi orang-orang berpikir mengenai memang nyambung ke perjanjian lama.
memulihkan kerajaan Daud. Itulah kenapa ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus menjawab dalam Markus 8:29, engkau adalah Mesias. Tetapi engkau adalah Mesiasnya, pikirannya pikiran Mesias tadi itu, Mesias keturunan Daud yang memulihkan kerajaan. Jadi pengakuan Petrus di sini, ucapannya engkau adalah Mesias, tapi pikirannya Mesias Raja memulihkan kerajaan. Itulah kenapa kalau kita baca Markus lanjutannya, ayat 30, 32 sampai ayat 33, sampai Petrus dihardik oleh Tuhan Yesus, henyalah iblis, karena engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, tapi dipikirkan manusia. Itu konteksnya ya. Nanti silakan dicek dalam Markus 30, 31, 32 sampai 33. Kan Yesus menghardik Petrus dengan mengatakan, nyala iblis, engkau memikirkan yang dipikirkan manusia, bukan pikiran Allah. Gitu ya. Ini konteksnya begitu. Dan betul kalau kita lihat, di bagian akhir Injil Lukas, nah ini mengutip Lukas lagi, jelas sekali harapan mereka tadi itu tergambar di sini. Ayat 21, silakan dilihat. Lukas 24 ayat 21. Ini konteksnya apa? Ketika dua murid dari Emmaus itu pulang. Karena apa? Melihat Yesus mati, terus mereka sudah patah arang. Selesailah. Mesiasnya sudah gagal ini. Nah, harapannya tersimpan dalam ayat 21 itu. Harapan-harapan mereka tadi itu. Kita lihat ya. Harapan mereka seperti apa? Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, jelas ya. Ini mewakili, menggambarkan harapan hampir semua orang, termasuk murid-murid Tuhan. Baik golongan 12 murid, maupun golongan 70 murid. Mungkin yang paham hanya murid yang dikasihi, yaitu Yohanes. Mungkin. Dan kita dapat menduga kayaknya kalau Yohanes sudah paham dari awal, karena dia pun sampai mengikuti di bawah kaki salib. Dia paham Mesias yang ini bukan Mesias Allah Daud yang membebaskan kerajaan secara politik. Nah ini jelas sekali. Lukas 24 ayat 21 menggambarkan kondisi batiniah murid-murid Yesus dan orang-orang yang mengikuti Yesus dari Nazaret pada waktu itu. Kita harapkan dia datang untuk membebaskan kita. Dan pada titik itulah saudara-saudari dikatakan mereka telah menyalibkan. Gagal ini. Mesiasnya gagal. Motor sudah. Kacau. Harapan kita satu-satunya. Gagal Maningson, katanya kalau dalam film apa itu ya, gagal Maningson, Mesias ini pun gagal, kami dahulu mengharapkan dia datang untuk membebaskan bangsa Israel, malah mati di kayu salib, udahlah, kita pulang ke Emmaus, balik kampung, nyangkul lagi lah di Emmaus, sudah gagal. Nah inilah situasi batiniah yang digambarkan penginjil Lukas, orang-orang zaman itu, yang mengharapkan tapi mereka kecewa. Jadi ini menjelaskan kenapa para murid pergi, lari meninggalkan Yesus, karena mereka melihat ini Mesiasnya gagal. Anda mengerti kenapa kok Petrus awalnya pada saat penangkapan itu ya, malam-malam itu kan dengan gagah berani menghunus pedang kemudian melawan. Kenapa kok berani melawan? Kok gagah sekali Petrus ini, pada dikelilingi sekian prajurit. Alkitab mencatat 600 prajurit. Kok berani-beraninya? Kenapa kok Petrus berani? Ya karena bayangannya tadi Yesus sakti. Yesus akan memimpin perjuangan. Dan kalau menghidupkan orang mati saja bisa kok, hanya mengalahkan begini ya pasti bisa. Pikirnya Petrus begitu. Maka dia berani mencabut pedang mau melawan. Dia pikir Yesus sekali mental semua. Kira-kira begitulah bahasa gampangnya ya. Bahasa Jepangnya begitu. Tapi kok ternyata baginda Yesus bilang sarungkan. Waduh. Mate aku rek gitu. Kalau orang Surabaya bilang mate aku rek gitu. Lari makanya terkencing-kencing lari semua. Kenapa? Ya tadi itu harapannya hancur sudah. Makin paham konteksnya ya. Cerita dalam Injil itu kalau kita pahami konteksnya menjadi jelas. Harapan-harapan mereka runtuh maka lari. Maka ketakutan semuanya karena sudah kalah gitu. Jadi Yesus Mesias gagal. Kalau dalam arti kerangkanya adalah kerangka tadi itu. Pola pikir Mesias ala Yahudi. Maka judul kali ini tadi di awal saya bilang Mesias ala Kristen. Karena kemudian
ada revolusi pemaknaan, yaitu pemaknaan yang baru. Jadi dalam hal ini kalau kita sampai di sini, misalnya kita ketemu orang Yahudi yang tidak beriman kepada Yesus Kristus, santai aja. Atau menemukan tulisan yang mungkin tulisan itu bilang, Jesus is not Messiah, Yesus bukan Mesias. Kalau itu yang bilang orang Yahudi, ya santai aja, memang bukan. Memang bukan dalam arti kalau pemikirannya pemikiran Mesias Yahudi tadi itu. Jadi jangan usah bingung kalau ada tulisan temui Yesus bukan Mesias, atau lihat YouTube, Yesus bukan Mesias. Kalau orang Yahudi bilang, ya memang bukan kalau pemikirannya itu. Ya gitu loh. Karena apa? Karena ada Mesias dalam pemaknaan baru. Apakah Yesus itu sang Mesias? Ya, jelas. Tetapi Mesias setelah kebangkitan pemahamannya berubah dari para murid itu. Para murid juga berjuang, saudara-saudari, untuk makin mengerti, karena diajar berkali-kali kan nggak paham-paham. Setelah kebangkitan mulai sedikit demi sedikit paham, 40 hari Yesus menampakkan diri, mereka diajar dikuatkan. Lalu nanti Pentakosta makin paham lagi seperti apa kemesiasan makna baru itu. Kita lihat Yohanes 2 ayat 22. Kemudian sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya, dan seterusnya. Dan mereka pun percayakan kitab suci dan percaya akan apa? Perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ini konteks kecilnya memang hanya soal bait suci, tapi konteks besarnya termasuk soal Mesias tadi. Jadi setelah kebangkitan mereka mulai mengerti Mesias seperti apa Yesus Kristus itu. Dan sekarang masuk Injil Lukas. Setelah dijelaskan makin mengerti lagi setelah dijelaskan. Ini penampakan kepada dua orang dari Emmaus tadi. Emmaus tadi kan sudah pulangnya sudah lemes gitu, nanti ketemu Tuhan Yesus, diceritakan, kemudian balik lagi ke Yerusalem. Karena apa? Mendapat makna baru seperti apa Mesiasnya Yesus itu. Lukas 24, 25 dan seterusnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, dua murid yang pergi ke Emmaus pulang itu, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi. Di sini Injil Lukas mengajarkan Mesias seperti apa Yesus itu. Yesus mengajar Mesias dikatakan menderita untuk masuk ke kemuliaannya. Dan itu tertulis lalu dijelaskan, diterangkan makna-makna baru dalam kitab-kitab Musa, kitab Nabi-Nabi. Maka tadi kalau dikatakan sumber utamanya Injil Lukas, ya memang betul. Dalam arti tertentu, Lukas memberi kita keterangan nanti nyambung ke Kisah Rasul, karena Kisah Rasul juga ditulis oleh Lukas. Sama. Nyambung selanjutnya ya. Ini bagian yang selanjutnya yang penampakan. Jadi kan kepada murid Emmaus hanya dua orang, ini kepada murid-murid yang lain. Lukas 24, 45 dan seterusnya. Lalu Yesus membuka pikiran mereka, murid-murid yang ditampaki, sehingga mereka mengerti kitab suci. Kitab suci yang dimaksud, kitab suci perjanjian lama. Katanya kepada mereka, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari, dan seterusnya dan seterusnya. Membuka pikiran mereka mengenai kitab suci yang sudah berbicara mengenai Mesias. Loh kok sebelumnya mereka tidak tahu? Karena memang tersembunyi nubuat-nubuat itu. Tidak begitu jelas dan tidak begitu nyata, tapi begitu dijelaskan, oh itulah artinya terang kebangkitan, saudara-saudari. Dalam terang kebangkitan lalu menjadi lebih jelas. Maka nanti begitu baginda Yesus naik ke surga, para murid diterangi kuasa Roh Kudus dalam hari Pentakosta, pelajaran yang sudah diberikan yang awalnya nggak ngerti-ngerti, diajar 40 hari setelah kebangkitan makin mengerti, diteguhkan kuasa Roh Kudus full mengerti. Maka Petrus bisa dengan gagah berani berhomili di depan banyak orang. Ini salah satunya kata-katanya. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel pun harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Kristus yang diterjemahkan Kristus di situ bunyi Yunaninya Kristos, Kristos bunyi Ibraninya Masiah, artinya Mesias. Berarti ayat ini juga bisa diterjemahkan Yesus Tuhan dan Mesias. Ini isi khotbahnya Petrus.
Nah itu lihat Petrus berkhotbah itu luar biasa, homilinya dahsyat. Itulah bedanya homilinya pastor dengan Petrus ya. Kalau homili pastor itu bikin ngantuk. Kalau homilinya Petrus luar biasa, 3.000 orang percaya. Nah gitu bedanya. Kisah Rasul 3, 12 dan seterusnya. Petrus melihat orang banyak itu berkata, "Hai orang Israel," dan seterusnya. Langsung ayat 18 bagian terakhir, bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Jadi inilah pemaknaan baru Mesias dalam perjanjian baru yang dimengerti oleh para rasul setelah kebangkitan. Dan itu nyambung terus, nanti pewartaan makin hebat, makin. Kita lihat Kisah Rasul 5:42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang apa? Yang saya gedekan itu loh, Yesus yang adalah Mesias. Jadi para murid yakin Mesias yang dinantikan itu adalah Yesus Kristus, Yesus dari Nazaret itu. Tapi kemudian pemaknaan baru mengenai Mesias bukan lagi Mesias politik, raja yang membebaskan dari kekuasaan duniawi, tapi raja dari kerajaanku yang bukan dari dunia ini. Maka ketika Yesus disidang oleh Pilatus kan mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Itu benar. Dan itulah yang disebut kerajaannya tidak akan runtuh selama-lamanya. Kokoh selama-lamanya. Yaitu kerajaan yang bukan dari dunia ini. Dan itulah keturunan Daud yang dimaksudkan kerajaan bukan kerajaan duniawi ini. Nah ini nyambungnya ya, kalau kita sambungkan semuanya itu sebenarnya nyambung kerangkanya kalau kita mengerti cara membaca Alkitab. Jelas sekali. Kemudian kalau kita membaca Injil Lukas dalam terang perjanjian baru dan terang kebangkitan, menjadi sangat jelas ayat-ayat ini. Yesus datang ke Nazaret, masuk ke rumah ibadat, berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dibukanya tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Mengurapi tadi apa? Menjadikan Mesias. Karena Mesias yang diurapi. Ayat 21, hari ini genaplah nas waktu kamu mendengarnya. Kalau dalam terang kebangkitan, ayat ini menjadi sangat jelas. Bahwa benarlah Yesus adalah Mesias. Begitu saudara-saudari, penjelasan mengenai Mesias secara garis besar, dan saya agak cepat. Mohon maaf kalau Anda yang belum mengerti konteksnya dan agak tersengal-sengal mengikuti, karena saya mengandaikan pelajaran-pelajaran sebelumnya sudah memberi landasan ya. Kalau sudah ada landasannya, saya agak cepat begini, mungkin agak gampang mengikuti. Demikian yang dapat saya sajikan. Shalom Aleichem.